Peningkatan pemahaman siswa melalui strategi Carshot pada mata pelajaran fikih DMI. Pendidikan sebagai subsistem adalah kenyataan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dengan dipengaruhi oleh beberapa aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain, yaitu ada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, bahkan ideologi sangat erat pengaruhnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks menunjukkan bahwa pendidikan di dalamnya terdiri dari berbagai perangkat yang saling mempengaruhi secara internal. Sehingga dalam rangkaian input, proses, dan output pendidikan, berbagai perangkat yang mempengaruhinya tersebut perlu mendapatkan jaminan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kata fikih pada awalnya digunakan oleh masyarakat Arab untuk menyebut orang yang ahli dalam mengawinkan unta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dan unta betina yang sedang bunting. Dari uraian tersebut dapat dikembangkan tentang pengertian fikih secara umum, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Agar proses pembelajaran fikih berjalan efektif, mudah dipahami, dan tidak membosankan, maka diperlukan suatu strategi pembelajaran atau strategi pembelajaran yang diharapkan dapat membantu siswa untuk menguasai materi dan berperan lebih aktif dalam materi sholat fardu, yaitu dengan penerapan strategi pembelajaran Carshot. Salah satu alasan mengapa saya menggunakan strategi Carshot adalah strategi ini mengajak siswa turut serta dalam pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan cara ini bisa membuat siswa agar lebih aktif dalam merasakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga kemampuan belajar siswa dapat dimaksimalkan. Dengan menggunakan kartu dapat memotivasi siswa dalam menyampaikan pendapat secara lisan, menjawab, bertanya, serta melakukan gerakan fisik, dan juga membuat siswa lebih mudah memahami materi yang telah diajarkan. Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang saya ajukan yaitu: yang pertama, bagaimana penerapan strategi pembelajaran Carshot dalam meningkatkan pemahaman mata pelajaran fikih dengan materi sholat fardu bagi siswa DMI Al-Misbah. Yang kedua, bagaimana peningkatan pemahaman siswa melalui strategi pembelajaran Carshot pada pelajaran fikih dalam materi sholat fardu bagi siswa DMI Al-Misbah. Lalu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran Carshot dalam meningkatkan hasil belajar fikih materi sholat bagi siswa DMI Al-Misbah. Lalu yang kedua, untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa melalui strategi pembelajaran Carshot pada pelajaran fikih dengan materi sholat fardu bagi siswa DMI Al-Misbah. Adapun manfaat teoritis yang terkandung dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu, pengetahuan, dan pembahasan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan strategi Carshot, terutama dalam pembelajaran fikih. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai perbaikan penggunaan strategi dalam pembelajaran fikih dengan materi sholat. Adapun manfaat praktis yaitu ada manfaat bagi siswa, bagi sekolah, dan manfaat bagi guru. Gimana manfaat bagi guru itu? Penelitian tindakan kelas ini bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran Carshot dalam pembelajaran fikih. Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian. Maka dari itu, ruang lingkup ditentukan terlebih dahulu agar penelitian ini terarah dan perlu adanya batasan. Adapun batasan penelitian pada penelitian ini, yaitu penelitian ini membahas tentang penerapan strategi Carshot pada pelajaran fikih DMI. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Lokasi waktu berdasarkan data yang diperoleh dari sumber pustaka
bahwa saya meneliti ini di MI Al-Misbah yang berlokasi di Jalan Cipadung, RT 10 RW 3, Desa Cipadung Wetan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Adapun data ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah strategi menggunakan cursor. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen yang bersifat primer dan sekunder. Dan teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu observasi dan studi pustaka. Lalu ada teknik analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tindakan kelas atau classroom action research, yaitu penelitian yang dilakukan di kelas secara langsung dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Hasil penelitian terdahulu sebelumnya pernah diteliti oleh Ida Ziyadatur Rahmatin yang menerapkan strategi ini pada proses pembelajaran fikih di MI Miftahul Ulum Menganti Gresik, yaitu di kelas 2, mengemukakan bahwa proses pembelajaran di kelas 2 di MI Miftahul Ulum ini kurang berjalan dengan baik karena suasana kelas yang kurang kondusif dikarenakan kelas yang cukup besar, sehingga pembelajaran pun kurang berjalan dengan baik dan siswa pun kurang memahami materi. Namun setelah menggunakan strategi cursor, pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan sudah cukup meningkat baik dan daripada strategi sebelumnya, dan siswa pun lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.